Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas beberapa alasan ya kenapa investor lebih menyukai saham-saham yang bagi dividen ya. Ini ada salah satu artikel yang menarik ini di Mikir Duit. Jika saham tiba-tiba tidak bagi dividen, apakah pertanda buruk ya? GGRM, Jevin, Demas ya. Nah, kalau itu pertanda apa? Kalau bukan pertanda buruk, pertanda apa? Ya, ini teman-teman. Coba kita cek ya, saham-saham yang nggak bagi dividen ya. Dimas itu sudah bagi dividen 2023 ya terakhir ya di Desember ya. Seharusnya di bulan Juli bagi dividen ya. Ternyata nggak ada ya. Kita lihat ini mesti sahamnya turun ini biasanya loh ya. Oh, turun nih dari 168 ke 146 terendah, kemudian mantul lagi. Sekarang di 155 ya. Per 1 tahun turun, 3 tahun turun, 5 tahun juga turun. Nah, saya nggak begitu suka ya yang harga sahamnya turun seperti ini teman-teman. Apalagi kalau sempat nggak bagi dividen ya, berarti ini mungkin ada beberapa kendala ya. Bisa jadi memang nggak ada duit ataukah memang ekspansi ya. Tapi kalau sehebat-hebatnya ekspansi sebenarnya kalau menurut saya dividen itu tetap harus diberikan ya, karena kan orang pegang saham itu kan sebenarnya pengen dapat profit ya, cuman paling enggak kalau sahamnya nggak turun sahamnya naik, misalnya sahamnya nggak naik ya paling nggak dapat dividen, ataukah sahamnya malah turun ya. GGRM coba kita cek, langsung longsor ya ini dividennya biasanya tanggal berapa nih? Juli, biasanya Juli dividen, bulan ini dia turun ya. Tapi emang sahamnya ini sudah turun setahun, ini turunnya banyak nih teman-teman. Dari 29.000 sekarang udah 17.000 ya, turun banyak banget. Ditambah lagi nggak bagi dividen, jadi ya ini apalagi tadi Dimas, GGRM, apa tadi? Cevin. Oh, Cevin juga nggak bagi dividen ya. Ini biasa bagi dividen bulan apa ya? Juli juga ya 2023, tapi 2021 nggak ada datanya. Jadi cuman tahun kemarin aja ya bagi dividen, setelah itu nggak bagi dividen. Nah, ini nggak, kalau saya nggak seneng ini model kayak ini. Harga sahamnya juga fluktuatif banget. Sempat naik di 705, habis itu dibanting ke 400-an. 3 tahun ya memang dia udah naik tinggi ya. Ya. Nah, kenapa banyak investor yang seneng pegang saham yang bagi dividen ya, terutama dividennya yang cukup besar ya, paling nggak di atas 10% ya setahun. Itu ya ini teman-teman, apa ya, untuk jaga-jaga ya, paling tidak kalau misalnya sahamnya nggak naik atau harga sahamnya turun, kita masih dapat dividennya. Termasuk saya tuh lebih seneng cari saham-saham yang dividennya besar ya. Sebagai contoh ya, misalnya apa ya, PTBA lah misalnya ya. PTBA ini setahun ini kan turun ya teman-teman, dari harga 3.100 sekarang tinggal 2.450. 3.100 dikurangi 2.450, turunnya 650 poin ya. Tetapi dari bulan Juni, akhir Juni ya 2023 sampai dengan sekarang itu PTBA sudah bagi dividen berapa kali, cek ya. Akhir Juni
Ini kumdit 27 Juni ya. Ini sekarang tanggal berapa? 30 Juni ya. Berarti dapat dividen 1094 ditambah 397. Jadi 1094 ditambah 397. Nah, ini sudah profit 841 dibagi harga sahamnya. Taruhlah kita beli PTBA itu 1 tahun yang lalu ya di harga 3.100 ya. Ini udah cuan 27% teman-teman. Padahal dalam kondisi harga saham PTBA ini hancur ya karena turun drastis kan dibandingkan tahun yang lalu. Tapi ternyata masih memberikan cuan. Apalagi kalau nanti harga PTBA ini naik lagi. Nah, enaknya seperti itu teman-teman. Kalau kita pegang saham yang dividen, dan nanti kalau PTBA ini bagi dividen lagi ya coba di sekitar bulan apa ini? Tahun depan ya. Itu sekitar bulan Mei bagi dividen lagi. Ya udah cuan ya. Uang kita pegang saat sahamnya turun aja sudah cuan. Nah, tambah lagi besok cuan lagi. Apalagi kalau kemarin dapat dividennya PTBA terus dibelikan lagi saham PTBA di harga bawah. Jadi potensi dividen berikutnya itu udah naik dari tahun sebelumnya ya. Karena jumlah lot kita di saham PTBA bertambah. Contoh lagi misalnya Adaro ya. Nah, Adaro ini malah lebih keren ini ya. Harga sahamnya naik dari 2000, ini anggap aja berapa ini? 2400-an lah ya. 2400 ke 2790 ya. 2790 dikurangi 2400. Udah naik 390 dibagi 2400, naik 16%. Capital gain-nya itu naik 16%. Nah, dividennya kita cek dari akhir Juni, berarti dia dapat dividen 2 kali. 199 tambah 209. Ini 16% ya. 199 ditambah 209 dibagi 2400. 17% dividennya. Nah, 17 tambah 16. 33% teman-teman dalam waktu 1 tahun ya. Adaro ini ya. Nah, jadi kan kita tinggal tidur aja udah dapat 33% kan lumayan. Itu kalau kita realisasikan capital gain-nya. Tapi kalau kita cuman mau nunggu dividennya aja ya udah dapat 16% kan lumayan. Atau kalau teman-teman mau lebih agak ini dulu ya agak jeli ya, kita beli saham-saham yang bagi dividen di harga bawah. Misalnya ini kayak Adaro ini kan sempat di harga 2040 ya. Nah, kemudian dijual di 2960. Ini udah cuannya banyak banget nih. 2960 ya. 2960 dikurangi 2040 dibagi 2040. Udah cuan 45%. Nanti lebih cuan lagi kalau kita nggak mau nggak mau ambil dividen, tapi kita memanfaatkan momentum sahamnya saat turun ya, kemudian kita jual mendekati pembagian dividen ya di harga tinggi, itu lebih cuan. Paling tidak dividen itu memberikan kita nafas lah teman-teman, saat misalnya saham yang kita pegang itu ternyata turun terus, begitu dapat dividen ya seperti dapat durian runtuh ya, dapat dana cair. Silahkan teman-teman inilah cari ya beberapa saham yang rutin bagi dividen ya, tidak cuman sekali 2 kali setelah itu enggak bagi dividen itu. Kayak BCTM itu bagi dividen cuman dia harga sahamnya turunnya drastis ya.
Ini saya nggak suka kayak gini. BCPR, Pak. Wah, ini juga turun drastis, dividennya cuma 7%. Nggak recommended. Nah, kalau teman-teman pegang saham yang dividennya cukup besar ya, di atas 10%, ya itu seperti kita punya bisnis, teman-teman. Anggaplah misalnya kita menaruh uang kita di minimarket lah ya. Misalnya taruh 1 miliar ya. Terus kemudian kita setahun dapat 160 juta, ya lumayan lah. Ya kan? Kita nggak ngapa-ngapain, sudah dapat penghasilan bersih 160 juta ya. Dan nanti ditambah lagi modalnya, kalau bisa sampai 2 miliar ya berarti setahun kita bisa dapat dividen 320 juta, lumayan. Jadi dividen itu ya seperti apa ya, profit. Dan kalau itu kita gulung lagi, kita belikan lagi sahamnya di harga bawah, makin lama makin besar ya. Jadi dividen yang kita terima itu ya bertambah terus, nggak hanya 16% ya. Mungkin tahun depannya bisa 18%, tahun depannya lagi bisa 20% dari modal awal kita ya. Jadi kalau modalnya misalnya 100 juta ya, tahun ini dapat 16%, kan dapat 16 juta. 16 juta dibelikan lagi sahamnya. Di tahun depan kalau yieldnya 16% yang sama, berarti kita sudah nambah lagi, bukan 16% tapi sudah 18%. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan, jangan terjebak di saham-saham IPO atau saham-saham yang fundamental nggak bagus ya. Jangan gunakan margin, lebih baik pakai uang dingin. Kalau belum ada dana, teman-teman menabung ya, menabung setiap bulan tuh bisa nabung berapa. Kalau teman-teman setiap bulan bisa nabung 1 juta ya, alokasikan tuh 1 juta itu benar-benar masuk ke dana sekuritas kita, walaupun belum kita belikan saham. Nah, nanti kita nunggu momentum saham yang kita bidik harga di bawah, baru kita masuk. Itu kan jadi ini. Kalau teman-teman rutin aja ya, 1 bulan 1 juta, maka dalam waktu 10 tahun itu minimal teman-teman punya dana 120 juta di saham. Dengan 120 juta, kalau menghasilkan 20% aja udah dapat 24 juta ya setahun. Kan lumayan. Oke, terima kasih.